Audio Jungle. Film dilanjutkan, terlihat si Tomoyo sedang memberikan hasil karyanya kepada si Ando untuk meminta masukan dan menyuruh membacanya. Ando mah siap-siap aja. Tomoyo baru sadar kalau Ando itu sebenarnya yang kelihatannya bodoh tapi ternyata kagak gitu kalau lagi diajak serius. Dari dulu sebenarnya si Ando udah mau menghilangkan sindromnya. Cuma pas SMP dia ketemu dengan cewek pakai wig silver yang membuatnya kembali meneruskan sindromnya itu. Lantas gak tahu kenapa si Tomoyo sedikit malu lalu pergi. Di sisi lain temannya Kiryu merasa gak kuat sama pekerjaannya karena berat kalau sendirian. Di situ anak yang satunya melihat video yang mana ada yang mereka lewatkan satu orang ketika penyerangan ke tim F. Alhasil karena gak mau kena marah, mereka menghapus video itu. Setelah itu Ando membuat nama julukan lagi. Sewaktu yang lain pada sibuk belajar, dia kagak konsen karena ngantuk. Dan dia berniat mau mengeluarkan kekuatannya. Cuma di situ yang lainnya menolak. Kalau saja dia melakukan itu, mereka akan menyegel kekuatannya dan mematahkan tulangnya. Alhasil dia ikutan belajar lagi. Terus Ando menanyakan nilainya si Cipuyu. Ternyata nilainya pada hancur dapat 0. Walaupun sebelumnya dapat 100, tapi sebelumnya juga dapat 0 lagi. Terus dia menanyakan nilai si Ando juga yang masih rata-rata. Dan di bawahnya si Hatoko. Hatoko ranking 32. Sedangkan Ando ke 38. Lantas Tomoyo yang dengar itu kaget kalau Ando berada di atasnya. Dia merasa kagak percaya, dia sendiri ranking 88 dari 198. Walaupun lumayan tapi tetap kalah sama si Ando. Kalau si Sayumi udah pasti dia ranking 2 dan yang pertama si Kudo. Tomoyo auto kena mental, dialah yang paling bodoh lalu dia fokus belajar. Sorenya pas mau pulang si Hatoko mengajak Tomoyo untuk belajar bareng. Dia pun mau, di situ mereka belajar di kafe gitu dan Tomoyo kagak sengaja berbicara udah kayak Ando. Memakai bahasa si Ando. Di situ dia sedikit menjelaskan kepada si Hatoko tentang omongan si Ando. Yang mana yang kena sindrom suka ngomongin yang jahat-jahat. Di situ Tomoyo lebih mengerti dibandingkan Hatoko yang membuat dia iri lalu dia pesan makanan. Singkat cerita mereka udah melakukan ujian. Nampak Ando meminta apakah si Tomoyo benar-benar mengalahkan si Ando. Nyatanya belum. Di situ Sayumi lagi membereskan berkas-berkas. Nah, di situ terdapat formulir pendaftaran si Ando ketika masuk ke klub yang membuat si Tomoyo ngakak membacanya. Si Cipuyu tiba-tiba aja menanyakan perasaan si Ando ke dia. Dia pun pura-pura suka aja, namanya anak SD kan, bisa dibohongi tapi tidak dengan Cipuyu. Terus Ando disuruh untuk membuang sampah dan diantar sama si Cipuyu. Di situ dia memberikan pertanyaan yang membingungkan kepada si Ando yang membuat dia tidak bisa menjawabnya. Terus Ando menanyakan kegiatan liburan musim panasnya. Karena gak ada, Ando ngajak jalan-jalan, tapi Cipuyu pengen ke kolam renang. Alhasil Ando mau dan berjanji. Cipuyu tiba-tiba aja langsung pergi. Terus esoknya dia cerita ke si Kuki kalau dada dia sesak ketika melihat dan dekat dengan si Ando. Dan muka dia pun jadi memerah. Kuki melihat itu kalau Cichan lagi jatuh cinta. Di sisi lain Sayumi yang lagi di kamar mandi muncul Sagami. Dia tahu permasalahan yang Sayumi lagi hadapi. Sebenarnya Sayumi suka sama si Ando. Dia memberikan kejutan ulang tahun dan membuat sendiri demi kagak ada yang menyainginya. Di situ intinya si Sagami akan membantunya mendekatkan sama si Ando. Sementara itu Hatoko dan Tomoyo lagi nungguin si Ando yang lagi ke ruang penyimpanan. Si Hatoko tiba-tiba aja mau ngomong sesuatu dan menanyakan apakah ada seseorang yang Tomoyo sukai. Katanya kagak ada, tapi Hatoko ada. Dia sangat menyukai si Ando. Dia mau menghabiskan waktu yang banyak sama si Ando. Dia mengatakan ini karena Tomoyo lah yang paling mengerti si Ando. Hatoko malah kebalikannya. Terus dia nanyain lagi untuk kedua kalinya. Sementara itu Ando lelah membawa komik segitu banyaknya. Mau minta bantuan cewek juga kagak tega dan liburan musim panas akan terjadi besok. Setelah itu Tomoyo dapat berita buruk kalau bahwasannya dia gagal lolos lomba. Dia auto kesel di situ dan mau gak mau dia harus memberitahu si Ando. Tadinya dia mau sambil liburan, cuma dia berasa gimana gitu. Singkat cerita akhirnya liburan si Cipuyu sama Ando datang juga. Kuki pun ikut. Dia menanyakan PR kepada si Cichan. Dia marah di situ karena hari libur itu dipakai liburan, bukan buat belajar. Mantap.
Tak lama datang si Ando yang telat. Kuki auto kesal, ditambah lagi Ando dekat-dekat sama si Cipuyu. Sesampainya di tempat tujuan mereka main-main dah. Tapi Kuki masih menyimpan amarahnya. Dia berniat untuk membuat Cipuyu merubah pandangannya kepada si Ando. Yang pertama, dia mencoba supaya Ando kehabisan uang dengan jajan sebanyak-banyaknya. Cuma dengan makan yakisoba yang banyak pun udah membuat Kuki kekenyangan. Terus yang kedua, dia mencoba buat meminta bantuan ke om-om berotot. Cuma dia baru ingat kalau Kuki pun sebenarnya takut om-om kekar. Kayak gitu, jadinya dia nangis dah. Untungnya Ando datang ke sana. Kuki makin mendekati gagal. Terus dia melihat ada sebuah acara cerdas cermat gitu. Alhasil dia ikutan biar tahu kalau Ando itu bodoh. Hadiah utamanya mobil, tapi si Cipuyu pengennya boneka lumba-lumba. Alhasil setelah 7 pertanyaan berhasil dijawab Cican, kini pertanyaan terakhir buat dapat mobil. Yang mana pertanyaan tersebut sangat sulit, yang membuat yang lainnya kebingungan. Tapi si Ando menjawabnya dan jawaban tersebut benar. Terus orang itu melemparkan pertanyaannya lagi, tapi Ando bisa menjawab semuanya. Alhasil dia berhak dapat mobil, cuma dia mengambil lumba-lumba aja dan menyuruh untuk berbisnis secara adil. Kuki merasa kalau Ando harusnya memilih mobil, tapi Ando dengan melihat senyuman mereka udah bikin dia bahagia. Lantas Kuki jadi baper. Setelah itu si Cipuyu ketiduran. Tinggal si Kuki aja nih yang masih terkena hatinya. Di situ Ando mengatakan kalau Kuki harus jadi sahabat si Cipuyu terus. Karena Ando dan yang lainnya sewaktu-waktu lulus dari sekolah dan gak ke klub lagi. Jadi ada Kuki yang nanti menggantikannya. Kuki akan menjadi sahabatnya selamanya. Setelah itu si Ando ke toko buku melihat-lihat buku di sana. Tak lama Sayumi menelponnya nyuruh untuk ketemuan. Dia cepat-cepat datang dan Sayumi udah menunggu di sana. Dia tadinya mau liburan sama adeknya, cuma kagak mau. Jadi dia ngajak si Ando. Dan Sayumi ngajakin Ando ke kolam renang yang kemarin lagi. Terus pas mereka mau ganti baju, ternyata Sayumi menerima bantuan si Sagami. Dia udah nyiapin baju renang buatnya, cuma Sayumi kagak mau. Sagami sebelumnya udah menyuruh Maya menukar baju renangnya, jadi mau gak mau dia harus pakai. Pas dipakai rasanya kagak ada yang aneh, cuma pas mau siap-siap renang, Sagami memberitahu kalau bajunya itu bakalan tembus. Lantas dia jadi parno gitu, gak mau terkena air. Ditambah lagi si Ando ngajakinnya parah banget, nyuruh untuk ikutan rintangan gitu. Untungnya dia jago. Di 2 tempat dia kagak gagal. Terus Ando juga ngajakin main serodotan. Orang mah pada duduk, tapi Sayumi udah kayak pakai papan seluncur. Ando takjub sama dia, tapi tak lama dia terkena air. Sayumi auto panik pas dia lihat ternyata kagak tembus. Dia pun mau ke toilet dulu dan bertemu dengan si Sagami. Ternyata Sayumi dikerjain. Karena kesal, Sayumi menunjuknya. Sagami menyuruh untuk memenangkan si Ando tanpa harus adil. Cuma Sayumi tidak pengen begitu. Dia bakalan memakai cara yang adil buat menaklukkan si Ando. Terus terlihat si Sagami lagi nelpon sama mantan tim F. Terus dia melihat Ando yang lagi berenang. Kini Sayumi ke setelan pabrik lagi. Yang membuat si Ando lebih suka dirinya yang seperti itu, yang aduhai. Sayumi juga suka dengan Ando yang sekarang. Malam harinya si Tomoyo memberanikan diri untuk menelpon si Ando. Dia menanyakan waktu buat besok, tapi Ando katanya ada acara keluarga. Dia bakalan berwisata sama keluarganya si Hatoko. Itu udah jadi kebiasaan keluarganya mereka dari tahun ke tahun. Ada waktunya kira-kira lusa, jadi Tomoyo kagak jadi mau ngajakin jalan. Setelah itu diceritakan dulu si Ando waktu SMP bertemu dengan seseorang perempuan yang lagi benerin rantai sepeda. Nampak dia kesusahan, jadinya sama Ando dibantuin. Dan jadi bisa lagi, cewek itu udah terkena sindrom gitu dan Ando menyuruhnya untuk menghilangkan sindromnya tersebut karena gak guna aja gitu. Ketika Ando ngomong gitu, orang tersebut marah dan menabrak si Ando. Dia mau membuktikan kalau dunia fiksi itu benar adanya, dan adanya itu di dalam hatinya. Pulangnya dari sana, ternyata orang tersebut adalah si Tomoyo. Di sisi lain, Hatoko dan Ando liburan. Nampak Hatoko sedang merencanakan sesuatu. Ando yang mau tenang disuruh kakaknya bantuin, lalu datang si Hatoko. Yang gitulah. Ando tahu kalau bajunya itu baru. Dia terinspirasi dari buku majalah SMA dan itu benar. Lantas si Hatoko udah gugup duluan sebelum melakukan rencananya. Di
Di sisi lain, si Tomoyo pergi berenang sendirian buat ngehibur hatinya. Tapi ya gitu, kalau sendiri kagak seru, ditambah lagi dia kena sial. Terus Satoko mulai dah rencananya dan ditutup dengan main poli. Di situ dia mau ke rencana selanjutnya, yaitu mengoleskan tabir surya ke punggungnya. Tapi minyaknya habis, jadi dia ke rencana B. Yang mana dia mau dikejar-kejar gitu, karena maksa akhirnya si Ando mau. Bukannya romantis, ini mah udah kayak kucing-kucingan sampai ujung pantai. Selanjutnya adalah menyatakan perasaannya kepada si Ando. Pas mau pergi, Ando ditahan terlebih dahulu. Dia mau ngomong sesuatu sampai udah ke bawah suasana kayak gitu. Tapi sayangnya si Hatoko keburu puyeng, kagak kuat, lalu pingsan. Di sisi lain, Tomoyo memutuskan buat pulang, rasanya rugi, dia pergi berenang sendirian. Malamnya si Hatoko udah mulai baikan. Dia sadar kalau dia hari ini kelihatan agak aneh. Dia merasa udah ngejahatin si Tomoyo. Terus dia bertanya apakah nanti semisal kuliah atau kerja mereka berbeda dan rumah juga. Mungkin gak bakalan bisa ngobrol kayak gini lagi. Apa yang akan dilakukan? Sebenarnya si Ando juga gak tahu. Karena si Hatoko itu udah kayak berharga aja buat si Ando. Sampai kapanpun Hatoko bakalan jadi teman terbaiknya. Lantas Satoko yang dengar itu pasrah dan tiba-tiba aja memanggil nama Jurai. Yang membuat si Ando kaget karena terlihat aneh. Jadi Hatoko mau dirinya aja yang manggil Ando dengan sebutan Jukun. Terus ketika Tomoyo ketiduran, si Ando nelpon kalau dia meminta waktu untuk bertemu nanti lusa. Si Tomoyo pun mau, singkat cerita mereka bertemu di sebuah festival gitu. Nampak Ando langsung memuji si Tomoyo karena menggunakan yukata. Setelah itu mereka jalan-jalan, Ando yang akan traktir semuanya. Tomoyo ngajakin ke permainan penembak gitu, alhasil dia mau dan merasa kalau dia udah percaya diri bakalan menang. Namun sayang si Tomoyo lebih unggul daripada Ando. Terus si Ando pergi ke tempat yang lebih sepi di sana. Ando mengetahui kalau ada yang mau diceritakan sama si Tomoyo karena kemarin dia nelpon. Ditambah lagi si Hatoko ngomong kalau dia telah ngejahatin si Tomoyo. Tomoyo nganggapnya kalau itu urusan cewek. Cuma dia mau memberitahu kalau dia gagal lagi dalam lomba. Ando kaget. Tapi dia berterima kasih karena udah repot-repot ngasih tahu dia. Dia meminta Ando untuk menghiburnya. Cuma si Ando kagak bisa. Karena kerja keras sama kekecewaan itu miliknya sendiri. Ando kagak mau ngasih empati setengah mati sama si Tomoyo. Lantas dia nganggep kalau Ando kalau udah ngomong serius jadi beda yang macam biasanya. Tak lama kembang apinya pun muncul. Kalau dipikir-pikir si Tomoyo itu suka sama si Ando. Di sisi lain Kudo yang abis beres kerjain tugas kedatangan seseorang. Yang tiba-tiba aja dia menyerangnya. Esoknya si Kudo memanggil para anggota klub sastra di waktu libur. Mereka merasa aneh, tak lama Kudo datang dengan panas di tangannya. Hatoko langsung mau menyelamatkannya, tapi dia bohongan dan menyerap kekuatannya lalu menyerangnya. Untungnya Cipuyu menghalanginya lalu diambillah kekuatannya. Terus Tomoyo menggunakan kekuatannya dan memindahkan mereka. Itu berkat mereka berdua latihan sebelumnya karena Ando merasa nanti bakalan muncul ya kekuatannya macam si Kudo. Tak lama hujan pun turun, mereka pun meneduh di karaoke. Nampak aneh, tapi lumayan buat ketenangan mereka dan membaca situasi saat ini. Mereka kagak percaya kalau itu si Kudo yang asli. Mungkin aja Kudo sedang dirasuki seseorang. Alhasil demi mengetahuinya, si Ando pun menelpon si Kudo. Dan untungnya diangkat. Ando menanyakan beberapa hal di sana dan terbukti kalau orang itu bukanlah Kudo yang asli. Demi mengetahuinya lebih lagi, Ando minta buat ketemuan di klub sastra. Ando kagak ada pilihan lain, dia udah mempersiapkan sebuah rencana. Di sisi lain, Kudo yang itu ternyata emang bukan yang asli. Dia orang yang kemarin ke rumah si Kudo. Dan di situ ternyata yang kemarin nelpon itu adalah orang tersebut bernama Hagiura. Tim Ando belum tahu kalau lagi ada perang peri. Kali ini Hagiura bakalan menghancurkan mereka dan dia menyuruh Sagami untuk ingat janjinya. Dan jangan macam-macam sama tubuhnya. Sementara itu Ando mau menggunakan cara yang sangat ekstrim. Si Tomoyo kagak setuju tapi karena kagak ada cara lain mereka setuju melakukannya. Terus mereka memulai rencananya. Ando menuju klub yang nampak udah berubah tempatnya berkat kekuatan dari si Cipuyu. Di situ Ando yang pengen ngobrol sebentar malah dihalangin gitu aja sama Hagiura. Dia menunggu teman si Ando datang, tapi si Ando gak akan membawa temannya.
Kalau ketangkap, nanti rencananya bakalan terpenuhi. Akhirnya dia menyerang si Ando supaya temannya datang. Tapi Ando kagak nyerah sama rencananya. Dia pun menggunakan kekuatannya yang nampak kini berbeda. Hagiura udah tahu kalau kekuatan si Ando kagak guna. Pas dia menyerap kekuatannya, si Hagiura merasakan panas di lengannya. Dia apa-apain pun api itu abadi, kagak mau hilang-hilang. Ini seperti Ando waktu pertama kali merasakannya di klub saat itu. Dia bisa diselamatkan berkat dipotong lengannya, walaupun bisa disembuhkan, Ando dapat ancaman untuk tidak menggunakannya lagi. Tapi kali ini dia menggunakan kembali, api itu bakalan terus menyala sampai tubuhnya kebakar semua. Ando menyuruh untuk menukar kembali tubuh si Kudo, karena kagak ada pilihan lain, Hagiura pun menukar kembali. Kudo auto kepanasan, tapi Ando mencoba menenangkannya. Lalu rencananya mulai dilakukan, Kudo memberikan kekuatan si Cican kembali dan menggunakan cara memotong lengannya. Auto nangis dah, tapi mereka berhasil. Di sisi lain si Hagiura merasa gagal. Lain kali dia bakalan membalasnya. Tak lama di belakangnya ada si Kiryu yang langsung membawa mereka berdua ke suatu tempat. Dia memarahi si Sagami yang udah ganggu si Ando dan kawan-kawan. Dia akan menyimpannya buat bagian akhir. Setelah itu si Sayumi ke rumahnya si Kudo. Kudo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan Sayumi meminta maaf karena cara menolongnya harus dengan kasar. Tapi dia bersyukur masih diselamatkan. Dia berterima kasih. Ini semua berkat si Ando yang memiliki rencana seperti itu. Tapi dia bingung kenapa Ando menolongnya. Ando merasa kalau Kudo itu sama macam mereka yang memiliki kekuatan. Jadi sebagai teman dia harus menolongnya. Walaupun rencananya itu terlihat ceroboh dan berbahaya. Tapi si Sayumi selalu menyetujuinya. Dia udah percaya penuh ke si Ando. Kudo merasa kalau mereka berdua udah jatuh cinta sama orang yang sama. Di sisi lain, si Tomoyo dan Hatoko lagi beli buku. Sesudahnya mereka ke kafe. Tomoyo menyarankan buku itu karena lebih bisa dimengerti. Tomoyo keceplosan kalau terakhir dia pergi ke situ sama si Ando. Hatoko juga sebenarnya melihatnya. Saat itu dia merasa kalau dia bakalan dijauhi sama si Ando. Tapi nampak si Ando itu udah nganggap si Hatoko berharga buatnya. Jadi makanya dia menyukai si Ando. Dia mau Ando menyukainya juga. Tapi sekarang yang dia mau, dia ingin seperti ini aja. Terus si Tomoyo juga memberitahu kalau dia sebenarnya suka sama si Ando. Terus si Hatoko mau belajar bahasa-bahasanya si Ando. Dia udah mengerti sedikit. Dan dimulai dari situ pertarungan sehat akan dimulai. Setelah itu si Ando ketemuan sama si Cipuyu. Nampak dia udah lebih dulu nyampenya. Untungnya si Ando cepat datangnya. Terus Ando masih galau, dia harus gimana? Saat ini Cipuyu yang sering gabung suka melihat hal-hal yang mengerikan. Ditambah dia masih kecil, tapi Cipuyu akan terus bertanggung jawab dan akan bersama mereka terus. Ando meminta Cipuyu untuk jangan menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Kekuatan itu dibuat bukan untuk menyakiti atau membahagiakan orang. Si Ando pun mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu dipakai cuma buat senang-senang aja. Tak lama datang si Tomoyo yang langsung marah-marah. Dan terjadi adu mulut di situ. Lalu animenya selesai. Nampak nanggung banget. Padahal animenya seru sih. Kalau ada season 2-nya. Episode 12 aja udah menampilkan adegan yang seru walaupun cuma sebentar. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.